Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Riri Gusma Dewi. Jika di video sebelumnya saya menjelaskan tentang sistem moneter internasional, maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori standar perdagangan internasional. Mari disimak videonya berikut ini. Baik, sekarang kita langsung saja ke pembahasan pertama di teori standar perdagangan internasional. Yang pertama di sini ada batas produksi dengan biaya konstan. Batas kemungkinan produksi atau PPF ialah representasi grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan efisien dari sumber daya dan pengetahuan teknologi yang tetap. Biaya oportunitas dapat digambarkan dengan kurva kemungkinan produksi. Kurva ini yang menunjukkan berbagai alternatif kombinasi dua komoditas yang dihasilkan oleh suatu negara dengan menggunakan faktor produksi secara penuh serta teknologi yang terbaik baginya. Biaya konstan ini muncul ketika yaitu yang pertama sumber daya atau faktor produksi yang bersifat substansi sempurna atau digunakan dalam proporsi yang sama dalam produksi kedua komoditi. Yang kedua itu semua unit dari faktor produksi yang bersifat homogen atau memiliki kualitas yang tetap sama. Peningkatan biaya oportunitas ini menandakan bahwa negara yang bersangkutan harus mengorbankan lebih banyak komoditi tertentu dengan memperoleh sumber daya tambahan yang menandai untuk menghasilkan satu unit tambahan komoditi lainnya. Lalu selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada tabel yang menunjukkan produksi negara Amerika dan Inggris. Kita lihat negara Amerika ini dapat memproduksi 180 gandum dan 0 kain. Sedangkan pada negara Inggris ini dapat memproduksi 60 gandum dan 0 kain. Maka, jika negara Amerika ingin memproduksi 20 kain, dia harus mengorbankan 30 gandum pada negara tersebut untuk dapat menghasilkan 20 kain. Dan juga sebaliknya untuk negara Inggris. Jika dia ingin memproduksi 20 kain, maka negara Inggris ini harus mengorbankan 10 gandum. Bisa kita lihat juga dari kurva berikut ini. Kurva ini memiliki kemiringan garis yang menurun atau negatif, berarti menunjukkan bahwa semakin banyak masing-masing negara menghasilkan salah satu komoditi, maka komoditi yang lainnya harus dilepaskan atau dikurangi. Batas produksi yang merupakan garis lurus ini kemungkinan mencerminkan biaya oportunitas yang konstan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika negara Amerika Serikat ini memproduksi 180 gandum dan memproduksi 0 kain, maka jika negara Amerika Serikat ingin memproduksi 20 kain, maka dia harus melepaskan atau mengurangi produksi gandumnya sebanyak 30 gandum. Sebaliknya juga di negara Inggris, jika dia ingin memproduksi 20 gandum, maka dia harus menghilangkan 10 produksi gandumnya. Lalu selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kurva indiferens masyarakat. Kurva indiferens ini menunjukkan berbagai kombinasi dari dua komoditas yang menghasilkan kepuasan yang sama dalam suatu masyarakat atau negara. Misalkan saja, konsumen ingin mengkonsumsi dua jenis produk yang berbeda. Kita bisa ambil contoh teh dan susu. Ketika konsumen lebih menyukai susu, maka konsumsi teh lebih rendah daripada susu. Konsumsi tetap mendapatkan kepuasan yang sama dengan total utilitas kombinasi dua produk tersebut, yaitu sebagai minuman yang dapat menyehatkan tubuh. Jika konsumsi susu dikurangi, justru ada peningkatan konsumsi teh. Kurva indiferens ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kurva indiferen yang letaknya lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, kurva indiferen menunjukkan arah atau slope yang negatif. Apabila konsumen berkeinginan untuk menambah konsumsi barang X, maka konsumsi barang Y harus dikurangi untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Lalu yang ketiga itu dua kurva indiferen tidak berpotongan.
Kurva indiferen yang tinggi menggambarkan kepuasan yang lebih tinggi. Kalau dua kurva indiferen berpotongan, misalnya di titik Z, maka berarti kombinasi barang X dan Y yang sama akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Kemiringan slope ini, kurva indiferen menunjukkan laju substitusi marginal atau marginal rate of substitution. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan tentang teori standar perdagangan internasional. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.